Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang Kau Rebut Suamiku. Aku membalas dengan menikahi suamimu secara sah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Mawar. Jika seseorang bertanya kepadaku 5 tahun yang lalu tentang arti kebahagiaan, aku pasti akan menjawab dengan penuh keyakinan bahwa kebahagiaan adalah memiliki keluarga yang utuh, suami yang baik, dan sahabat yang selalu ada dalam setiap keadaan. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa hidupku sempurna. Aku menikah dengan Aryo setelah melalui masa perkenalan yang cukup panjang. Aryo adalah pria yang tenang, pekerja keras, dan jarang mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Namun justru sikapnya yang sederhana itulah yang membuatku merasa aman. Kami membangun rumah tangga dengan penuh perjuangan, mulai dari tinggal di rumah kontrakan kecil hingga akhirnya mampu membeli rumah sederhana yang kami tempati sekarang. Aku tidak pernah menyesali pilihanku menikah dengan Aryo. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku hafal betul kebiasaan suamiku. Aryo tidak suka kopi yang terlalu manis, selalu meminta telur setengah matang, dan hampir tidak pernah berangkat kerja tanpa mencium keningku terlebih dahulu. "Mas, sarapannya sudah siap," kataku pagi itu sambil meletakkan sepiring nasi goreng kesukaannya di meja makan. Aryo yang baru selesai mengenakan jam tangannya hanya mengangguk pelan. "Iya, nanti aku makan." Aku tersenyum. Bagiku, hal-hal kecil seperti itu adalah bentuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Di luar rumah, aku memiliki seorang sahabat yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Namanya Rani. Aku mengenal Rani sejak masa kuliah. Kami melewati banyak hal bersama, mulai dari tugas akhir, patah hati pertama, hingga hari pernikahan masing-masing. Bahkan ketika aku menikah dengan Aryo, Rani adalah orang yang paling sibuk membantu persiapanku. Rani sendiri menikah dengan Robi, seorang pria yang ramah dan mudah bergaul. Rumah tangga mereka terlihat harmonis. Setidaknya, itulah yang selama ini aku lihat. Hampir setiap akhir pekan, kami berkumpul bersama. Kadang di rumahku, kadang di rumah Rani. Kami makan malam bersama, berbagi cerita pekerjaan, membahas rencana masa depan, bahkan sesekali bercanda tentang bagaimana persahabatan kami harus tetap bertahan sampai tua nanti. "Kalau nanti kita sudah punya cucu, kita tetap harus sering kumpul," kata Rani suatu malam sambil tertawa. "Tentu saja," jawabku. "Malah nanti kita bisa liburan bareng." Aryo hanya tersenyum tipis, sementara Robi tertawa lebar. Saat itu, aku sama sekali tidak menyadari bahwa tawa yang terdengar hangat di ruang makan itu perlahan sedang menyembunyikan sesuatu yang akan menghancurkan hidupku. Perubahan kecil sebenarnya sudah mulai terjadi beberapa bulan terakhir. Aryo yang biasanya pulang sebelum maghrib, kini sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Aku berusaha memahami. Bukankah seorang istri memang seharusnya mendukung suaminya? Namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Aryo mulai jarang menatap mataku ketika berbicara. Ia lebih banyak diam. Bahkan kebiasaan kecil yang dulu selalu ia lakukan, seperti menanyakan kabarku atau bercerita tentang pekerjaannya, perlahan menghilang. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, akhir-akhir ini banyak pekerjaannya?" Aryo yang sedang menatap layar ponselnya tampak terkejut. Iya, banyak proyek." "Kamu capek?" Dia meletakkan ponselnya di meja. "Sedikit." Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi melihat wajahnya yang terlihat lelah, aku memilih mengurungkan niatku. Mungkin aku terlalu khawatir. Mungkin semua pasangan memang mengalami masa-masa seperti ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun, perasaan seorang perempuan seringkali mengetahui sesuatu lebih dulu sebelum kenyataan benar-benar terungkap. Beberapa hari kemudian, Rani datang ke rumahku pada sore hari. Seperti biasa, dia datang tanpa memberitahu sebelumnya. Aku bahkan senang melihatnya karena sudah cukup lama kami tidak mengobrol berdua. "Kamu kelihatan capek, Mawar,"
Katanya sambil menerima secangkir teh yang kubuat. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena kurang istirahat. Rani menatapku beberapa saat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Kamu sama Aryo baik-baik saja, kan? Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Baik-baik saja. Jawabku cepat. Memangnya kenapa? Rani segera tersenyum. Enggak, aku cuma tanya. Kami kemudian berbicara tentang banyak hal. Tentang pekerjaan Robi, tentang harga kebutuhan rumah tangga yang semakin naik, dan tentang rencana liburan yang mungkin akan kami lakukan bersama akhir tahun nanti. Namun entah kenapa, sepanjang percakapan itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Rani. Aku tidak tahu apa, dan aku memilih untuk tidak memikirkannya. Malam harinya, saat Aryo sudah tertidur, aku mengambil ponselnya yang terletak di atas meja samping tempat tidur. Bukan karena aku tidak percaya padanya. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua kekhawatiranku memang tidak beralasan. Tanganku bergetar ketika layar ponsel itu menyala. Tidak ada pesan aneh. Tidak ada panggilan mencurigakan. Aku mengembuskan napas lega dan merasa bersalah karena telah mencurigai suamiku sendiri. Namun tepat ketika aku hendak meletakkan kembali ponsel itu, sebuah notifikasi baru muncul di layar. Pesan singkat. Dari seseorang yang namanya sangat kukenal. Rani. Pesannya hanya terdiri dari satu kalimat. Aku kangen ngobrol sama kamu lagi. Hati-hati ya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahanku, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketakutan. Dan aku belum tahu bahwa pesan sederhana itu adalah awal dari kehancuran yang akan mengubah hidup kami semua. Malam itu, aku tidak langsung membangunkan Aryo setelah membaca pesan dari Rani di layar ponselnya. Aku hanya menatap layar yang perlahan kembali gelap. Sementara jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kalimat itu sebenarnya sederhana. Tidak ada kata-kata yang secara langsung menunjukkan sesuatu yang salah. Bahkan, jika dibaca oleh orang lain, mungkin pesan itu hanya dianggap sebagai bentuk perhatian seorang teman. Namun entah mengapa, sebagai seorang istri dan juga sahabat, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku kangen ngobrol sama kamu lagi. Hati-hati ya. Mengapa Rani mengirim pesan seperti itu kepada Aryo? Bukankah selama ini, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, Rani selalu menghubungiku terlebih dahulu? Kami sudah berteman selama belasan tahun. Tidak pernah sekalipun aku merasa ada batas atau rahasia di antara kami. Aku meletakkan kembali ponsel Aryo tepat di tempat semula. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring memandangi langit-langit kamar. Sementara Aryo tertidur lelap di sampingku. Sesekali aku menoleh ke arahnya. Wajahnya terlihat tenang, seperti tidak ada masalah apapun dalam hidupnya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku terlalu berlebihan. Mungkin Rani hanya ingin membicarakan sesuatu. Mungkin mereka memang sempat berbincang tentang urusan pekerjaan atau rencana pertemuan keluarga. Bukankah Aryo dan Robi juga cukup dekat? Tetapi semakin aku berusaha mencari alasan, semakin sulit aku menenangkan pikiranku. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala yang terasa berat. Aryo sudah bersiap untuk berangkat kerja. Seperti biasa, ia mengenakan kemeja berwarna gelap yang baru saja kusetrika malam sebelumnya. Kamu kurang tidur? Tanyanya singkat. Aku tersenyum kecil. Mungkin. Dia mengangguk pelan. Jangan terlalu capek. Kalimat itu terdengar biasa saja. Namun entah kenapa, pagi itu aku berharap Aryo akan duduk sebentar, menanyakan apa yang sebenarnya kupikirkan, atau sekadar menatapku lebih lama seperti dulu. Tetapi setelah menghabiskan sarapannya, ia langsung mengambil tas kerja dan berjalan menuju pintu. Aku berangkat. Iya, Mas. Hati-hati. Pintu rumah tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa rumah ini terlalu sunyi. Hari itu aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan membersihkan rumah. Aku menyapu, mengepel, merapikan lemari, bahkan mengubah posisi beberapa dekorasi ruang tamu yang sebenarnya sudah cukup rapi. Namun setiap kali aku berhenti bergerak, pikiranku kembali pada pesan itu.
Menjelang siang, teleponku berdering. Nama Rani muncul di layar. Aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menerima panggilan itu. "Halo, Mawar?" Suaranya terdengar seperti biasa. "Iya, Ran. Kamu lagi sibuk?" "Nggak terlalu." "Kenapa?" "Aku cuma mau tanya. Nanti malam jadi kumpul nggak? Robi bilang sudah lama kita nggak makan bareng." Aku memejamkan mata sesaat. Biasanya aku akan langsung menyetujui ajakan seperti itu. Namun kali ini, ada perasaan aneh yang membuatku ragu. "Mungkin bisa," jawabku pelan. "Bagus. Aku juga kangen ngobrol sama kamu." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Kangen. Kata yang sama seperti yang ia kirimkan kepada Aryo semalam. Aku berusaha agar suaraku tetap terdengar normal. "Iya. Nanti aku kabari lagi." Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di sofa ruang tamu. Apakah aku mulai terlalu curiga? Atau memang ada sesuatu yang selama ini tidak kusadari? Malam harinya, kami akhirnya berkumpul di rumah Rani dan Robi. Semuanya terlihat biasa. Robi menyambut kami dengan ramah. Rani menyiapkan berbagai makanan kesukaanku. Bahkan Aryo tampak lebih santai dibanding beberapa minggu terakhir. Mereka tertawa. Mereka berbicara. Mereka terlihat seperti keluarga besar yang harmonis. Namun entah kenapa, malam itu aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Aku melihat Rani sesekali menatap Aryo saat sedang berbicara. Aku melihat Aryo yang tampak memahami beberapa kalimat Rani bahkan sebelum Rani selesai mengucapkannya. Dan yang paling membuatku tidak nyaman adalah kenyataan bahwa mereka berdua terlihat terlalu akrab. Mungkin orang lain tidak akan menyadarinya. Tetapi aku adalah istri Aryo. Dan aku adalah sahabat Rani. Aku mengenal keduanya lebih baik daripada siapapun. Saat Robi pergi ke dapur mengambil minuman, aku melihat Rani dan Aryo saling bertukar pandang selama beberapa detik. Hanya beberapa detik. Namun cukup lama untuk membuat seluruh tubuhku terasa dingin. "Mawar." Suara Robi membuyarkan pikiranku. "Kamu kenapa? Dari tadi kelihatan diam." Aku memaksakan senyum. "Nggak apa-apa. Mungkin cuma sedikit lelah." Robi tertawa kecil. "Kalau capek, jangan dipaksa. Kesehatan itu penting." Aku mengangguk. Seandainya saja saat itu aku tahu bahwa Robi pun sebenarnya sedang menyimpan kegelisahannya sendiri. Sekitar pukul 9 malam, kami berpamitan pulang. Di dalam mobil, perjalanan terasa sangat sunyi. Biasanya aku akan bercerita tentang banyak hal setelah bertemu Rani dan Robi. Namun malam itu, aku hanya menatap jalanan dari balik jendela. Aryo akhirnya membuka suara. "Kamu kenapa?" Aku menoleh pelan. "Mas." "HM. Kalau aku tanya sesuatu, kamu jawab jujur." Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Aryo tidak langsung menjawab pertanyaanku. Tangannya justru menggenggam setir lebih erat. Dan dari situlah, aku mulai sadar bahwa mungkin perasaanku selama ini tidak sepenuhnya salah. Perjalanan pulang malam itu terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Aku duduk di kursi penumpang sambil memandangi lampu-lampu jalan yang berkelebat di balik kaca mobil. Di sampingku, Aryo fokus mengemudi. Tidak ada musik, tidak ada percakapan. Hanya suara mesin mobil dan pikiranku sendiri yang semakin sulit dikendalikan. Pertanyaanku beberapa menit yang lalu masih menggantung di antara kami. Kalau aku tanya sesuatu, kamu jawab jujur. Dan Aryo tidak langsung menjawabnya. Bagiku, keheningan itu justru lebih menakutkan daripada jawaban apapun. "Ada apa sebenarnya, Mawar?" Akhirnya Aryo bertanya dengan suara pelan. Aku menarik napas panjang. "Tidak ada." Aryo melirikku sekilas. "Kalau tidak ada, kenapa kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini?" Aku tersenyum tipis. Ironis rasanya mendengar pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Bukankah seharusnya aku yang bertanya seperti itu? Aryo kembali memusatkan pandangannya ke jalan. "Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja." Aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela mobil.
Selama 5 tahun pernikahan kami, aku selalu percaya pada pria ini. Bahkan ketika banyak orang mengatakan bahwa rumah tangga pasti akan diuji, aku tetap yakin bahwa kepercayaan adalah pondasi yang tidak boleh diragukan. Namun malam itu, aku mendadak takut mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkan semua keyakinanku. "Sudahlah," kataku pelan. "Mungkin aku memang terlalu lelah." Aryo tidak menjawab lagi. Sesampainya di rumah, kami langsung masuk ke kamar masing-masing tanpa banyak berbicara. Aryo tertidur lebih cepat dari biasanya, sementara aku kembali terjaga hingga larut malam. Aku memikirkan semua kejadian beberapa bulan terakhir. Pulang larut, perubahan sikap, pesan dari Rani, tatapan yang sempat kulihat saat kami makan malam bersama. Semua itu mungkin hanyalah kebetulan. Tetapi berapa banyak kebetulan yang bisa terjadi sebelum seseorang mulai menerima bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Keesokan paginya, setelah Aryo berangkat kerja, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang secangkir teh yang sudah mulai dingin. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan mempertimbangkan untuk menyelidiki suamiku sendiri. Aku membenci perasaan itu. Namun aku juga tidak bisa terus hidup dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Siang harinya, aku memberanikan diri menghubungi Rani. "Halo, Ran." "Hai, Mawar. Ada apa?" Suaranya terdengar ceria seperti biasa. "Kamu sibuk?" "Enggak, lagi di rumah." Aku terdiam sesaat. "Kalau begitu, aku mampir ya." "Tentu saja. Aku tunggu." 1 jam kemudian, aku sudah berada di rumah Rani. Rumah itu tidak banyak berubah sejak terakhir kali aku datang. Pot bunga di teras masih tertata rapi. Aroma pengharum ruangan favorit Rani masih terasa begitu aku masuk. "Masuk, Mawar," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum itu. Tetapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, senyum sahabatku sendiri terasa asing. Kami mengobrol tentang banyak hal. Tentang harga kebutuhan pokok, tentang pekerjaan, bahkan tentang rencana liburan yang sempat kami bicarakan beberapa bulan lalu. Aku terus memperhatikan cara Rani berbicara, ekspresi wajahnya, gerakan matanya. Namun tidak ada sesuatu yang benar-benar mencurigakan. Sampai kemudian, telepon Rani yang berada di atas meja bergetar. Rani langsung mengambilnya. Terlalu cepat. Aku hanya sempat melihat sekilas nama kontak yang muncul sebelum layar itu menghilang. Hanya 1 huruf. Tetapi entah mengapa, jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Kamu nggak angkat?" tanyaku berusaha terdengar santai. Rani tersenyum kecil. "Nggak penting. Nanti saja." Aku mengangguk. Namun pikiranku tidak lagi berada di ruang tamu itu. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus mengingat 1 huruf tersebut. Mungkin itu Anita. Mungkin Andi. Atau mungkin seseorang yang lain. Tetapi semakin aku mencoba mencari penjelasan, semakin aku merasa takut. Malam harinya, untuk pertama kalinya, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku membuka media sosial Rani. Aku melihat foto-fotonya, komentarnya, aktivitasnya. Tidak ada yang aneh. Namun saat aku membuka daftar unggahan yang disukai, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam. Beberapa unggahan yang disukai Rani ternyata juga disukai Aryo. Bukan 1 atau 2, tetapi cukup banyak. Mungkin itu hanya kebetulan. Tetapi sekali lagi, berapa banyak kebetulan yang bisa diterima seseorang sebelum berubah menjadi kecurigaan? Sementara itu, di tempat lain, ternyata aku bukan satu-satunya orang yang mulai merasakan perubahan. Malam itu, di rumahnya sendiri, Robi juga duduk sendirian di ruang kerja. Di hadapannya tergeletak ponsel milik Rani yang secara tidak sengaja tertinggal di meja. Layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan masuk muncul. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, Robi melihat nama seseorang yang membuatnya membeku. "Aryo." Robi menatap layar itu dalam waktu yang lama. Bukan karena isi pesannya. Pesan itu bahkan hanya berisi beberapa kata sederhana. Tetapi karena tiba-tiba, seluruh kegelisahan yang selama ini berusaha ia abaikan mulai terasa masuk akal.
Dan pada malam yang sama, tanpa saling mengetahui, aku dan Robi mulai menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Mungkin kami berdua sedang kehilangan orang yang paling kami percayai. Sejak malam itu, hidupku berubah. Bukan karena aku sudah mengetahui kebenaran, tetapi karena aku tidak lagi bisa melihat suamiku dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setiap kali Aryo pulang terlambat, aku mulai bertanya-tanya kemana sebenarnya ia pergi. Setiap kali ponselnya bergetar dan ia buru-buru melihat layar, aku mulai memperhatikan ekspresi wajahnya. Dan setiap kali Rani menghubungiku dengan suara yang terdengar hangat seperti biasanya, aku mulai mempertanyakan apakah selama ini aku benar-benar mengenal sahabatku sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena menjadi orang yang penuh kecurigaan. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa lagi menghentikannya. Beberapa hari berikutnya, aku memutuskan untuk tidak menunjukkan perubahan sikap di depan Aryo. Aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku tetap menanyakan apakah ia sudah makan siang. Aku tetap tersenyum ketika ia pulang ke rumah. Tetapi di balik semua itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kuanggap penting. Aku mencatat jam keberangkatannya. Aku mengingat alasan-alasan yang ia berikan ketika pulang terlambat. Aku bahkan mulai mengingat hari-hari ketika Rani sulit dihubungi. Dan semakin aku memperhatikan, semakin banyak kebetulan yang terasa tidak lagi seperti kebetulan. Suatu sore, Aryo mengirim pesan singkat. Aku pulang terlambat. Ada urusan pekerjaan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kalimatnya sederhana. Tetapi entah mengapa, aku tidak langsung mempercayainya. Tanpa berpikir panjang, aku membuka telepon genggamku dan menghubungi Rani. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Masih tidak ada jawaban. 15 menit kemudian, sebuah pesan masuk dari Rani. Maaf, Mawar. Dari tadi lagi di luar. Aku menatap pesan itu cukup lama. Di luar. Entah mengapa, dua kata sederhana itu membuat dadaku terasa sesak. Namun aku tetap berusaha berpikir jernih. Aku tidak memiliki bukti apapun. Aku hanya memiliki perasaan. Dan perasaan, seberapapun kuatnya, tidak selalu berarti kebenaran. Sementara itu, tanpa sepengetahuanku, seseorang lain juga sedang bergulat dengan kegelisahan yang sama. Robi. Malam setelah ia melihat nama Aryo muncul di ponsel Rani, ia tidak langsung bertanya kepada istrinya. Sama seperti aku, ia memilih diam. Ia mengamati. Ia memperhatikan. Dan ia mulai menemukan hal-hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Rani yang biasanya selalu meletakkan ponselnya di meja kini selalu membawanya kemanapun. Rani yang dulu sering bercerita tentang aktivitas sehari-harinya kini justru lebih banyak menghindari percakapan. Bahkan beberapa kali, Robi mendapati istrinya tersenyum sendiri ketika membaca sesuatu di layar ponsel. Dan setiap kali Robi bertanya, jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Tidak ada apa-apa. Kalimat yang sederhana. Tetapi justru karena terlalu sering diucapkan, kalimat itu mulai kehilangan maknanya. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Aku sedang berbelanja kebutuhan rumah tangga di sebuah pusat perbelanjaan ketika mendengar seseorang memanggil namaku. Mawar. Aku menoleh. Robi berdiri beberapa meter dariku. Ia tersenyum, tetapi senyum itu terlihat berbeda. Ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Mas Robi? Kataku terkejut. Sendirian. Robi mengangguk. Iya, kebetulan ada urusan di dekat sini. Kami kemudian berjalan bersama menuju area kafe di dalam pusat perbelanjaan. Awalnya, percakapan kami terasa biasa saja. Kami membicarakan pekerjaan. Kami membicarakan keluarga. Kami bahkan sempat tertawa kecil mengenang masa-masa ketika aku, Rani, Aryo, dan Robi sering pergi bersama. Namun perlahan, suasana berubah. Aryo akhir-akhir ini sibuk. Tanya Robi tiba-tiba. Aku sedikit terkejut. Cukup sibuk. Robi menundukkan pandangannya. Rani juga. Aku tidak langsung menjawab. Untuk beberapa saat, hanya suara musik pelan dari kafe yang terdengar di antara kami.
Kemudian, untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri mengucapkan sesuatu yang selama ini hanya kusimpan sendiri. Mas Robi, kataku pelan. Kalau kita merasa ada sesuatu yang berubah pada pasangan kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Robi menatapku. Tatapan itu membuatku sadar bahwa mungkin ia memahami pertanyaanku lebih dari yang kubayangkan. Saya juga sedang memikirkan hal yang sama, jawabnya perlahan. Jantungku berdetak lebih cepat. Maksudnya? Robi menghela napas panjang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasakan telapak tanganku mulai dingin. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sendirian dalam kecurigaanku. Dan mungkin, itulah hal yang paling menakutkan. Robi mengeluarkan ponselnya. Sebenarnya saya tidak ingin menunjukkan ini kepada siapapun, katanya pelan. Ia membuka sebuah foto. Foto itu tidak menunjukkan sesuatu yang melanggar. Hanya sebuah gambar dari kejauhan. Namun begitu melihatnya, seluruh tubuhku terasa lemas. Karena di dalam foto itu, aku melihat Aryo. Dan beberapa langkah di sampingnya, berdiri Rani. Mereka tidak sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mereka hanya berjalan berdampingan. Tetapi yang membuatku tidak bisa bernapas adalah kenyataan bahwa foto itu diambil pada hari ketika Aryo mengatakan sedang lembur. Dan pada hari yang sama, Rani mengatakan bahwa ia sedang mengunjungi keluarganya. Aku mengangkat pandanganku ke arah Robi. Ia terlihat sama hancurnya denganku. Untuk beberapa detik, kami hanya saling memandang. Dua orang yang dipersatukan oleh ketidakpastian. Dua orang yang mulai menyadari bahwa kecurigaan mereka mungkin bukan sekadar ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, aku dan Robi memahami bahwa kami sedang mencari jawaban yang sama. Jawaban yang jauh di dalam hati kami, sebenarnya sudah sangat kami takuti. Aku tidak tahu berapa lama aku dan Robi duduk terdiam di kafe itu. Foto yang ditunjukkannya terus terbayang di kepalaku. Aryo dan Rani berjalan berdampingan. Tidak ada yang berlebihan dalam foto itu. Namun yang menghancurkan hatiku bukanlah apa yang mereka lakukan, melainkan kebohongan yang mereka ucapkan kepada kami. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku dan Robi berbicara dengan jujur tentang apa yang kami rasakan selama beberapa bulan terakhir. Aku mulai curiga sejak melihat pesan Rani di ponsel Aryo, kataku pelan. Robi mengangguk. Saya juga. Rani berubah. Dia lebih sering menyembunyikan ponselnya. Kami saling memandang. Tidak ada kemarahan di antara kami. Yang ada hanyalah rasa kecewa yang begitu besar. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Robi menghela napas panjang. Saya rasa kita harus mendengar penjelasan mereka secara langsung. Aku menunduk. Jauh di dalam hati, aku tahu bahwa saat itu akan datang. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa aku harus menghadapi sahabat dan suamiku sendiri dalam situasi seperti ini. Akhirnya, kami sepakat untuk bertemu pada malam Sabtu di rumahku. Aku menghubungi Aryo dan memintanya pulang lebih awal. Sementara itu, Robi mengajak Rani datang dengan alasan ingin membicarakan sesuatu yang penting. Sepanjang hari Sabtu, aku tidak bisa melakukan apapun dengan tenang. Aku memandangi foto pernikahanku dengan Aryo yang masih terpajang di ruang keluarga. Aku teringat janji-janji yang pernah kami ucapkan. Aku teringat perjuangan kami membangun rumah tangga dari nol. Dan yang paling menyakitkan, aku teringat bahwa aku pernah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena memiliki suami seperti Aryo. Pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Aryo sudah duduk di ruang tamu sejak setengah jam sebelumnya. Wajahnya terlihat bingung karena aku hampir tidak berbicara sejak sore. Ketika aku membuka pintu, Rani dan Robi berdiri di sana. Rani tersenyum kecil. Mawar, ada apa sebenarnya? Aku mempersilakan mereka masuk. Suasana ruang tamu mendadak terasa begitu sempit. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Sampai akhirnya Robi mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Aku ingin bertanya sesuatu, katanya pelan. Aryo dan Rani saling memandang. Apa maksudnya ini? Tanya Aryo. Robi membuka foto yang pernah ditunjukkannya kepadaku. Foto Aryo dan Rani. Wajah Aryo langsung berubah. Begitu pula Rani.
Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Aku ingin mendengar penjelasan kalian, kata Robi. Aku menatap Rani, sahabat yang selama ini kuanggap sebagai saudara sendiri. Ran, suaraku bergetar. Tolong katakan yang sebenarnya. Rani menundukkan kepalanya. Aryo memejamkan mata. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Beberapa saat kemudian, Rani mulai menangis. Aku minta maaf, katanya lirih. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya merasa ada sesuatu dalam diriku yang hancur dan tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Aryo akhirnya berbicara. Kami tidak pernah berniat menyakiti kalian. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Tapi kalian tetap melakukannya. Tidak ada pembelaan lagi. Tidak ada alasan yang mampu memperbaiki keadaan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Robi menangis. Bukan karena marah, tetapi karena kecewa. Aku juga melihat Rani menangis. Sementara Aryo hanya menundukkan kepala. Kami berbicara selama berjam-jam. Tentang kebohongan. Tentang kepercayaan. Tentang semua hal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan ketika malam semakin larut, kami semua menyadari satu hal yang sama. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dipaksa untuk kembali utuh. Dengan hati yang sangat berat, aku membuat keputusan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini, kataku kepada Aryo. Aryo mengangkat kepalanya perlahan. Matanya terlihat merah. Ia tidak membantah. Di sampingku, Robi juga menarik napas panjang. Saya juga. Rani kembali menangis. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencoba mengubah keputusan itu. Karena kami semua tahu bahwa malam itu bukanlah akhir dari sebuah pertengkaran. Melainkan akhir dari dua rumah tangga yang pernah dibangun dengan cinta dan kepercayaan. Ketika Robi dan Rani pulang, aku berdiri sendirian di teras rumah. Aku memandangi langit malam yang gelap. 5 tahun pernikahanku berakhir dalam satu malam. Dan yang lebih menyakitkan, aku kehilangan 2 orang sekaligus. Suamiku dan sahabatku. Namun aku belum tahu bahwa perpisahan itu bukanlah akhir dari kisah kami. Itu hanyalah awal dari kehidupan baru yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah malam yang mengubah segalanya itu, hidupku terasa berjalan sangat lambat. Rumah yang selama ini terasa hangat mendadak menjadi tempat yang asing. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Cangkir kopi favorit Aryo yang masih tersimpan di rak dapur, kursi tempat ia biasa duduk di ruang keluarga, hingga foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Selama beberapa hari, aku hanya menjalani rutinitas tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang kulakukan. Aryo tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu sampai proses perceraian kami diselesaikan secara baik-baik. Kami tidak lagi bertengkar. Bahkan, kami hampir tidak berbicara kecuali untuk hal-hal yang benar-benar penting. Mungkin karena setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi energi yang tersisa untuk saling menyalahkan. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Aryo berdiri di ambang pintu dapur. "Mawar," katanya pelan. Aku menghentikan aktivitasku. "Iya." Aku minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Permintaan maaf itu adalah sesuatu yang selama ini ingin ku dengar. Namun ketika akhirnya diucapkan, ternyata tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. "Aku sudah mendengarnya," jawabku perlahan. Aryo menundukkan kepala. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku." Aku tersenyum kecil. "Bukan soal memaafkan, Mas. Aku hanya tidak bisa kembali menjadi orang yang sama." Untuk beberapa saat, kami sama-sama diam. Lalu Aryo mengangguk pelan dan berjalan kembali ke kamarnya. Dan saat itulah aku menyadari bahwa terkadang, akhir dari sebuah hubungan bukanlah karena kebencian, melainkan karena kepercayaan yang sudah tidak bisa dikembalikan. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami berjalan dengan tenang. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada perebutan apapun. Hanya 2 orang yang akhirnya menerima bahwa jalan mereka tidak lagi sama. Aku mendengar bahwa Robi dan Rani juga mengambil keputusan yang sama. Entah mengapa,
Kabar itu tidak membuatku merasa lega. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena 4 orang yang dulu sering tertawa bersama, kini harus menjalani hidup masing-masing dengan luka yang berbeda. Suatu sore, teleponku berdering. Nama Robi muncul di layar. Aku sempat ragu untuk menjawab. Namun akhirnya, aku menerima panggilan itu. "Halo, Mawar." "Halo, Mas Robi." Suaranya terdengar lebih tenang dibanding terakhir kali kami bertemu. "Aku hanya ingin menanyakan kabarmu." Aku tersenyum kecil. "Baik, berusaha baik." Ia tertawa pelan. "Saya juga." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memahami apa yang kurasakan. Bukan karena ia lebih dekat denganku, tetapi karena ia mengalami kehilangan yang sama. Sejak hari itu, kami mulai sesekali bertukar kabar. Tidak setiap hari, tidak berlebihan. Hanya sekadar menanyakan keadaan, pekerjaan, atau mengingatkan satu sama lain untuk menjaga kesehatan. Namun ternyata, dukungan kecil seperti itu sangat berarti. Karena ketika semua orang hanya melihat perceraian sebagai sebuah keputusan, hanya orang yang mengalaminya yang memahami betapa berat proses untuk sampai pada keputusan tersebut. Suatu hari, hampir 2 bulan setelah proses perceraian kami selesai, Robi menghubungiku lagi. "Kalau tidak sibuk, mau minum kopi?" Aku terdiam beberapa detik. Dulu, mungkin aku akan merasa aneh menerima ajakan seperti itu. Namun kini, aku melihatnya sebagai kesempatan untuk berbicara dengan seseorang yang tidak akan menghakimiku. "Aku datang," jawabku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Tidak ada suasana canggung seperti yang kubayangkan. Kami justru banyak berbicara tentang kehidupan setelah semuanya berakhir. "Aku masih sulit percaya semuanya bisa berubah secepat ini," kataku sambil menatap secangkir kopi di depanku. Robi tersenyum tipis. "Saya juga." "Kamu marah?" Ia berpikir cukup lama sebelum menjawab. "Dulu iya. Sekarang saya hanya lelah." Aku mengangguk. Aku memahami perasaan itu. Karena aku juga pernah merasa sangat marah. Tetapi setelah semua air mata dan semua malam tanpa tidur, yang tersisa ternyata hanyalah kelelahan. "Kamu tahu," kata Robi kemudian, "kalau bukan karena kamu, mungkin saya tidak akan sekuat ini." Aku menatapnya. "Maksudnya?" Kita saling mengingatkan bahwa kita tidak sendirian. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menyadari bahwa kalimat itu benar. Kami memang kehilangan orang yang kami cintai. Kami memang kehilangan keluarga yang pernah kami bangun. Tetapi kami tidak kehilangan kemampuan untuk memahami dan mendukung satu sama lain. Malam itu, ketika aku pulang ke rumah, aku berdiri cukup lama di depan pintu. Untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, aku tidak merasa sesedih biasanya. Luka itu masih ada. Kenangan itu masih ada. Tetapi di tengah semua kehilangan, ternyata masih ada satu hal yang tersisa. Harapan. Dan aku belum tahu bahwa harapan itu perlahan akan membawaku pada jalan hidup yang sama sekali baru. Jalan hidup yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Jalan hidup yang, tanpa kusadari, juga sedang dilangkahi oleh Robi. Waktu ternyata memiliki cara yang aneh untuk menyembuhkan luka. Ia tidak menghapus kenangan. Ia tidak membuat seseorang melupakan rasa sakit. Namun perlahan, waktu mengajarkan bagaimana cara hidup berdampingan dengan semua hal yang pernah menghancurkan kita. 3 bulan telah berlalu sejak perceraian kami selesai. Aku mulai kembali menjalani hidupku dengan lebih teratur. Aku kembali menekuni pekerjaan, mulai merapikan rumah yang selama ini terasa kosong, dan perlahan belajar menerima bahwa masa laluku bersama Aryo kini benar-benar telah menjadi bagian dari cerita yang sudah berakhir. Namun, jika ada satu hal yang tidak pernah kuduga selama proses itu, adalah kehadiran Robi dalam kehidupanku. Awalnya, kami hanya saling bertukar kabar sesekali, kemudian menjadi seminggu sekali. Lalu tanpa kami sadari, hampir setiap hari kami saling mengirim pesan singkat. Bukan karena ada sesuatu yang istimewa. Justru karena kami tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan satu sama lain.
Robi tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Dan aku tahu bagaimana rasanya kehilangan dua orang sekaligus dalam satu waktu. Mungkin itulah yang membuat kami saling memahami. Suatu sore, ketika hujan turun cukup deras, teleponku berdering. Mawar. Suara Robi terdengar dari seberang. Iya. Kamu sudah makan? Aku tersenyum kecil. Belum. Sama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertawa. Tawa yang benar-benar berasal dari hati. Kalau begitu, berarti kita sama-sama harus dimarahi. Robi ikut tertawa. Kalau begitu, saya traktir makan. Aku sempat terdiam. Beberapa bulan yang lalu, aku mungkin akan menolak. Tetapi hari itu, aku justru menyadari bahwa aku tidak merasa keberatan. Baik. Jawabku pelan. Malam itu, kami makan di sebuah rumah makan sederhana. Tidak ada suasana romantis. Tidak ada kata-kata istimewa. Kami hanya berbicara tentang banyak hal yang sebelumnya tidak pernah sempat kami ceritakan. Tentang masa kecil. Tentang impian yang pernah kami miliki. Tentang ketakutan setelah perceraian. Dan tentang rasa sepi yang terkadang datang tanpa peringatan. Aku mulai melihat sisi Robi yang selama ini tidak pernah ku kenal. Ia ternyata lebih pendiam daripada yang terlihat. Ia juga menyimpan banyak kesedihan yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya kepada orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku memahami bahwa selama ini kami mungkin terlalu sibuk melihat satu sama lain sebagai pasangan dari sahabat kami, hingga lupa bahwa kami juga adalah dua manusia yang memiliki luka dan harapan masing-masing. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Kami mulai sesekali berjalan pagi bersama. Kadang minum kopi. Kadang hanya berbicara melalui telepon selama beberapa menit. Namun ada satu hal yang tidak pernah kami bicarakan. Perasaan. Mungkin karena kami sama-sama takut. Takut jika kedekatan ini hanya lahir dari kesedihan. Takut jika kami hanya mencari pelarian. Atau mungkin, takut menghadapi penilaian orang lain. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di sebuah taman kota setelah makan malam, Robi tiba-tiba bertanya, Mawar. Kamu pernah membayangkan hidupmu seperti ini? Aku tersenyum kecil. Tidak. Aku juga. Aku memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Dulu aku pikir, kalau rumah tanggaku berakhir, aku tidak akan bisa bangkit. Lalu sekarang, tanya Robi. Aku berpikir cukup lama. Sekarang aku tahu bahwa hidup memang bisa berubah. Tetapi bukan berarti hidup harus berhenti. Robi tersenyum. Untuk beberapa saat, kami sama-sama diam. Namun anehnya, keheningan itu terasa nyaman. Tidak canggung. Tidak memaksa. Hanya dua orang yang duduk berdampingan. Saling memahami tanpa perlu banyak kata. Kemudian, untuk pertama kalinya, Robi mengatakan sesuatu yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Terima kasih. Aku menoleh. Untuk apa? Karena sudah ada. Aku tidak langsung menjawab. Karena entah mengapa, kalimat sederhana itu terasa jauh lebih berarti daripada yang seharusnya. Malam itu, setelah aku pulang, aku berdiri lama di depan cermin. Aku memandangi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat sesuatu yang sempat hilang dari wajahku. Harapan. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula ketakutan. Bagaimana jika perasaan ini salah? Bagaimana jika aku hanya merasa nyaman karena kami memiliki luka yang sama? Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Sementara di tempat lain, ternyata Robi juga sedang memikirkan hal yang sama. Ia duduk sendirian di ruang tamunya, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia menyadari bahwa ada seseorang yang kehadirannya mulai ia tunggu setiap hari. Dan hal itu justru membuatnya takut. Karena ia tahu satu hal. Ia tidak pernah merencanakan untuk menyukai Mawar. Sama seperti aku yang tidak pernah merencanakan untuk merasa nyaman berada di dekat Robi. Namun terkadang, setelah hati seseorang hancur, yang datang bukanlah cinta yang dicari.
melainkan seseorang yang diam-diam membantu menyatukan kembali bagian-bagian hati yang pernah hilang. Setelah malam di taman itu, aku dan Robi sama-sama menyadari bahwa hubungan kami telah berubah. Bukan karena ada pernyataan cinta, bukan karena ada janji atau harapan yang diucapkan, tetapi karena kami mulai saling menunggu. Menunggu pesan singkat di pagi hari, menunggu kabar di malam hari, menunggu kesempatan untuk berbagi cerita yang sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi terasa berarti karena disampaikan kepada orang yang tepat. Dan justru karena itulah, kami memutuskan untuk mengambil jarak. Bukan karena kami tidak peduli, justru karena kami terlalu peduli. Aku rasa kita perlu waktu, kata Robi suatu sore melalui telepon. Aku terdiam beberapa saat. Aku juga berpikir begitu. Kami sama-sama takut. Takut jika perasaan yang tumbuh di antara kami hanyalah pelarian dari rasa sakit di masa lalu. Takut jika kami hanya saling mengisi kekosongan, bukan benar-benar saling memilih. Selama hampir 3 bulan, kami mengurangi komunikasi. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku belajar menikmati kesendirian. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari kehadiran orang lain. Dan selama 3 bulan itu, ada satu hal yang perlahan kusadari. Aku tidak merindukan Robi karena aku kesepian. Aku merindukannya karena aku menghargai kehadirannya. Aku merindukannya karena bersamanya aku bisa menjadi diriku sendiri. Ternyata, Robi pun merasakan hal yang sama. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, ia menghubungiku. Mawar. Iya. Aku sudah mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya karena kita sama-sama terluka. Aku memejamkan mata. Lalu, ternyata tidak. Aku tidak menjawab, karena di dalam hatiku, aku sudah mengetahui jawabannya. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita, lanjut Robi. Tapi aku tahu satu hal. Aku menghormatimu. Aku percaya padamu. Dan aku ingin membangun hidup yang baru, jika kamu juga menginginkannya. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mendengar kata-kata yang dibangun di atas kejujuran dan penghormatan. Aku juga, jawabku pelan. Hubungan kami tidak berjalan dengan tergesa-gesa. Kami melibatkan keluarga. Kami meminta nasihat dari orang-orang yang kami percaya. Kami memastikan bahwa keputusan yang kami ambil bukanlah keputusan yang lahir dari kemarahan atau balas dendam. Dan semakin waktu berjalan, kami semakin yakin. Kami bukan sedang melarikan diri dari masa lalu. Kami sedang berjalan menuju masa depan. Setahun setelah perceraian kami masing-masing, Robi melamarku secara sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada kejutan mewah. Hanya seorang pria yang pernah terluka, meminta seorang wanita yang juga pernah terluka untuk membangun kehidupan baru bersama. Dan aku menerimanya. Hari pernikahan kami tiba. Pernikahan itu dilaksanakan secara sah, sederhana, dan dihadiri keluarga serta beberapa sahabat dekat. Pagi itu, ketika aku melihat diriku di cermin dengan pakaian pengantin, aku teringat pada diriku yang dahulu. Wanita yang pernah merasa hidupnya telah berakhir. Wanita yang pernah kehilangan suami dan sahabat dalam waktu yang bersamaan. Dan hari itu, aku menyadari bahwa ternyata hidup tidak berakhir di titik kehilangan. Terkadang, hidup justru memulai babak baru yang tidak pernah kita bayangkan. Sebelum hari pernikahan, aku dan Robi membuat keputusan yang mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang. Kami mengirimkan undangan kepada Aryo dan Rani. Bukan untuk menunjukkan kemenangan. Bukan untuk menyakiti. Tetapi sebagai tanda bahwa kami telah memilih untuk berdamai dengan masa lalu. Aku tidak tahu apakah mereka akan datang. Namun ketika acara hampir dimulai, aku melihat dua sosok yang sangat kukenal berdiri di bagian belakang ruangan. Aryo dan Rani. Mereka datang. Wajah mereka terlihat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tidak lagi ada senyum yang dulu sering kulihat. Tidak lagi ada kehangatan yang pernah kami rasakan bersama. Aku tidak tahu bagaimana kehidupan mereka setelah semua yang terjadi. Dan sejujurnya, aku tidak lagi ingin mengetahuinya.
Karena setiap orang harus menjalani konsekuensi dari pilihan hidupnya sendiri. Setelah acara selesai, Aryo mendekatiku. Mawar. Aku menatapnya. Terima kasih sudah mengundang kami. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah datang. Ia tersenyum kecil. Senyum yang menyimpan banyak penyesalan. Kamu terlihat bahagia. Aku memandang Robi yang sedang berbicara dengan keluargaku. Iya, jawabku jujur. Aryo menundukkan pandangannya. Aku ikut senang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, lalu menerima bahwa jalan hidup mereka telah berbeda. Di sisi lain ruangan, Rani juga menghampiriku. Matanya tampak berkaca-kaca. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku tersenyum pelan. Aku sudah memaafkanmu. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar bersungguh-sungguh saat mengucapkannya. Malam itu, setelah seluruh tamu pulang, aku dan Robi duduk berdampingan. Kamu menyesal? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak. Kenapa? Aku tersenyum. Karena sekarang aku mengerti. Mengerti apa? Bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi terkadang, setelah melewati kehilangan, pengkhianatan, dan air mata, hidup memberikan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Bukan sebagai balasan, bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai kesempatan kedua. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang yang penuh luka, aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Karena akhirnya, aku telah menemukan rumah yang baru. Dan kali ini, rumah itu dibangun bukan di atas dendam, melainkan di atas kejujuran, penghormatan, dan kesempatan untuk memulai kembali. 2 tahun telah berlalu sejak aku dan Robi menikah. Jika seseorang mengatakan kepadaku beberapa tahun yang lalu bahwa aku akan kembali tersenyum, kembali percaya, dan kembali membangun keluarga, mungkin aku tidak akan mempercayainya. Namun hidup memang penuh dengan hal-hal yang tidak pernah bisa kita rencanakan. Pagi itu, aku berdiri di dapur sambil menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dan teh hangat memenuhi ruangan. Dari ruang keluarga, terdengar suara tawa kecil yang kini menjadi suara favoritku di dunia. Mama, Papa. Aku tersenyum dan menoleh. Seorang anak perempuan kecil berusia 1 tahun sedang berjalan tertatih-tatih menuju Robi yang duduk di karpet ruang keluarga. Wajahnya berseri-seri ketika Robi mengangkatnya tinggi-tinggi. Anak Papa sudah bangun? Tanya Robi sambil tertawa. Anak kami, Kirana, tertawa riang. Pemandangan itu selalu membuat hatiku hangat. Bukan karena hidup kami sempurna, tetapi karena kami tahu betapa berharganya kesempatan kedua yang diberikan kepada kami. Mas, sarapannya sudah siap. Panggilku. Robi menoleh dan tersenyum. Senyum yang dulu membantuku bertahan di masa-masa tersulit, dan kini menjadi bagian dari kebahagiaanku sehari-hari. Kami datang, Bu. Jawabnya sambil menggendong Kirana. Kadang-kadang aku masih sulit percaya bahwa kehidupan yang dulu terasa hancur kini bisa terasa begitu damai. Bukan karena kami melupakan masa lalu, tetapi karena kami belajar untuk tidak terus hidup di dalamnya. Kehidupan rumah tangga kami berjalan sederhana. Kami masih memiliki perbedaan pendapat. Kami masih pernah merasa lelah. Namun ada satu hal yang selalu kami jaga sejak awal, kejujuran. Kami berjanji untuk tidak pernah menyimpan masalah terlalu lama. Kami berjanji untuk saling mendengarkan. Dan yang terpenting, kami berjanji untuk tidak menganggap kepercayaan sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki dengan mudah jika sudah rusak. Suatu malam, setelah Kirana tertidur, aku duduk bersama Robi di teras rumah. Mas, kataku pelan. Kamu pernah menyesal? Robi menatapku dengan heran. Menyesal tentang apa? Tentang semua yang pernah terjadi. Ia terdiam beberapa saat. Kalau ditanya apakah aku ingin mengalami rasa sakit itu lagi, tentu tidak. Lalu, ia menggenggam tanganku. Tapi kalau semua yang terjadi membawa aku ke titik ini, aku memilih untuk bersyukur. Aku tersenyum.
Karena jauh di dalam hati, aku merasakan hal yang sama. Sementara itu, kehidupan Aryo dan Rani berjalan berbeda dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah perceraian mereka, keduanya sempat mencoba mempertahankan hubungan yang telah mereka pilih. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa hubungan yang dibangun di atas keputusan yang menyakiti orang lain ternyata tidak mudah untuk dipertahankan. Mereka akhirnya memilih jalan masing-masing. Aku mengetahui kabar itu bukan karena ingin mencari tahu, tetapi karena beberapa teman lama masih sesekali bercerita. Ketika pertama kali mendengarnya, aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa menang. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena aku mengenal Aryo sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Dan aku mengenal Rani sebagai sahabat yang pernah menemaniku dalam banyak fase kehidupan. Suatu sore, bertahun-tahun setelah semua itu berlalu, aku bertemu Aryo secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan. Ia terlihat lebih tua. Bukan karena usia, tetapi karena pengalaman hidup. "Mawar," katanya pelan. Aku tersenyum. "Halo, Mas Aryo." Ia melihat Kirana yang sedang kugendong. "Anakmu?" Aku mengangguk. "Iya." Ia tersenyum kecil. "Dia cantik." "Terima kasih." Untuk beberapa saat, kami berdiri dalam keheningan yang tidak lagi terasa menyakitkan. "Apa kamu bahagia?" tanyanya akhirnya. Aku menatap putriku yang sedang tertawa kecil. Lalu aku memikirkan Robi yang sedang menungguku di rumah. Aku memikirkan perjalanan panjang yang telah kulewati. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa menjawab pertanyaan itu tanpa keraguan. "Iya," jawabku. Aryo mengangguk perlahan. "Saya senang mendengarnya." Sebelum berpisah, ia berkata pelan, "Saya menyesali banyak keputusan dalam hidup saya." Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena beberapa penyesalan memang tidak dapat mengubah masa lalu. Namun mungkin, penyesalan dapat mengajarkan seseorang untuk lebih menghargai apa yang pernah dimilikinya. Malam itu, setelah Kirana tertidur dan rumah kembali tenang, aku duduk di samping Robi. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku hanya sedang bersyukur." "Bersyukur untuk apa?" Aku menggenggam tangannya. Karena ternyata, akhir dari satu cerita bukan berarti akhir dari kehidupan. Robi tersenyum. Dan di saat itulah aku menyadari satu hal yang paling penting. Aku tidak menikahi Robi untuk membalas siapapun. Aku menikahinya karena setelah semua luka, air mata, dan kehilangan yang kami alami, kami memilih untuk membangun sesuatu yang baru. Bukan berdasarkan dendam, melainkan berdasarkan kepercayaan, penghormatan, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Dan terkadang, kebahagiaan yang paling indah bukanlah kebahagiaan yang datang dengan mudah, melainkan kebahagiaan yang datang setelah kita belajar memaafkan, menerima, dan berani memulai kembali. 5 tahun telah berlalu. Waktu benar-benar mengubah banyak hal. Rumah yang dulu dipenuhi air mata kini dipenuhi tawa. Luka yang dulu terasa tidak akan pernah sembuh, kini telah berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Aku dan Robi menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh rasa syukur. Putri kami, Kirana, kini sudah berusia 6 tahun. Ia adalah anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan selalu berhasil membuat rumah kami dipenuhi kebahagiaan. Kadang-kadang, saat melihat Robi bermain bersama Kirana di halaman rumah, aku masih merasa takjub. Bagaimana mungkin dari kehancuran yang pernah kami alami, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun kebahagiaan yang baru? Namun seiring bertambahnya usia, aku juga belajar satu hal. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang membuktikan bahwa kita lebih berhasil daripada orang lain. Kebahagiaan adalah ketika kita mampu berdamai dengan masa lalu tanpa lagi menyimpan kebencian. Suatu hari, aku menerima sebuah undangan reuni kecil dari teman-teman lama semasa kuliah. Awalnya, aku tidak terlalu tertarik untuk datang. Namun Robi justru mendorongku. "Pergilah," katanya sambil tersenyum. "Kamu ikut?" "Tentu." Akhirnya, kami datang bersama.
Acara itu diadakan di sebuah restoran yang tenang di pinggir kota. Banyak wajah lama yang sudah bertahun-tahun tidak kami temui. Kami tertawa. Kami berbagi cerita. Kami mengenang masa-masa muda yang pernah kami jalani bersama. Sampai kemudian, aku melihat dua sosok yang pernah menjadi bagian terbesar dalam perjalanan hidupku. Aryo dan Rani. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Bukan karena masih ada rasa marah. Bukan karena masih ada rasa sakit. Tetapi karena aku teringat betapa panjang perjalanan yang telah kami lalui. Aryo terlihat lebih dewasa. Rani juga terlihat jauh lebih tenang. Ketika mata kami bertemu, mereka tersenyum. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, senyum itu tidak lagi terasa menyakitkan. Mereka menghampiri kami. "Halo, Mawar," kata Rani pelan. "Halo, Ran." Aryo mengulurkan tangan kepada Robi. "Bagaimana kabarmu?" Robi membalas uluran tangannya. "Baik." Tidak ada ketegangan. Tidak ada rasa canggung yang berlebihan. Hanya 4 orang yang pernah membuat keputusan berbeda dalam hidup mereka, lalu harus menjalani konsekuensi dari keputusan tersebut. Kami akhirnya duduk di meja yang sama. Dan anehnya, pertemuan yang dulu sangat kutakuti justru menjadi pertemuan yang paling menenangkan. Rani tersenyum ketika melihat Kirana yang sedang bermain di dekat kami. "Dia cantik sekali." "Terima kasih," jawabku. Beberapa saat kemudian, Aryo menatapku. "Mawar." "Iya." Aku sudah lama ingin mengatakan ini. Aku memandangnya dengan tenang. Dulu, aku berpikir bahwa kebahagiaan ada di tempat lain. Dan karena itu, aku kehilangan banyak hal yang sebenarnya sangat berharga. Aku tidak menjawab, karena terkadang, penyesalan tidak membutuhkan tanggapan. Ia hanya perlu diakui. Rani menundukkan pandangannya. "Aku juga," katanya lirih. "Aku kehilangan sahabat terbaikku karena keputusan yang salah." Aku tersenyum pelan. Kita semua pernah membuat kesalahan. Mata Rani mulai berkaca-kaca. "Kamu benar-benar sudah memaafkan kami?" Aku memandang Robi. Ia tersenyum kecil. Lalu aku kembali memandang Rani dan Aryo. "Ya," jawabku. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kata itu benar-benar berasal dari dalam hatiku. Karena memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membawa beban masa lalu ke masa depan. Malam semakin larut. Acara reuni pun berakhir. Sebelum pulang, kami berdiri bersama di halaman restoran. Angin malam berembus pelan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada penerimaan. Aryo tersenyum kepada Robi. "Jaga Mawar baik-baik." Robi mengangguk. "Insya Allah." Rani memelukku. Pelukan yang dulu mungkin akan membuatku menangis. Namun kini, hanya meninggalkan rasa damai. "Terima kasih," bisiknya. Aku tersenyum. "Hati-hati di jalan." Mereka pergi, dan aku melihat mereka berjalan menjauh. Bukan lagi sebagai orang yang pernah menghancurkan hidupku, melainkan sebagai bagian dari masa lalu yang telah mengajarkanku banyak hal. Robi menggenggam tanganku. "Kamu baik-baik saja?" Aku menatap langit malam. Lalu aku tersenyum. "Aku sangat baik." Perjalanan hidupku mengajarkan satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Bahwa pengkhianatan memang bisa menghancurkan kepercayaan. Bahwa kehilangan memang bisa menghancurkan harapan. Namun tidak ada luka yang terlalu besar bagi seseorang yang mau bangkit, belajar, dan memaafkan. Aku pernah kehilangan suami. Aku pernah kehilangan sahabat. Aku pernah kehilangan arah hidupku. Tetapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan mungkin, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan membalas. Bukan membuat orang lain menyesal. Melainkan mampu bangkit, menemukan kebahagiaan, dan menjalani hidup dengan hati yang telah berdamai. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Melainkan tentang siapa yang mampu belajar, memaafkan, dan terus melangkah. Dari kisah tadi,
kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.